Jadi kita masuk ke pengertian queue atau antrian dalam struktur data. Di mana queue itu adalah suatu bentuk khusus ya dari list linear dengan memasukkan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi ya. Biasanya memasukkan datanya di sisi belakang atau ekor tile, dan untuk menghapusnya diperbolehkan hanya pada sisi head atau depan kepala dari linked list ya. Prinsip antriannya itu dengan menggunakan namanya FIFO sama FCFS, FIFO first in first out, dimana yang datang pertama dia yang keluar duluan, atau yang tiba lebih awal maka akan dilayani terlebih dahulu. Pada QU di sini ada yang namanya operasi QU. Operasi QU itu meliputi dari create, is empty, is full, NQU, PQU, dan clear. Bentuk dari QU seperti pada gambar, di mana ada sebuah kolom memori ya, di mana dari kolom memori tersebut diberikan indeks array, itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita tentukan maksnya dihitung dari banyaknya kolom atau ruang di memori tersebut, yaitu maksnya adalah 6. Lalu kita mengenal head dan tail. Head untuk kepalanya, tail untuk ekornya. Head diberikan -1. Head itu adalah tanda untuk kepala antrian ya, elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah, dia tetap kalau untuk 6. Sedangkan tail dia pergerakannya akan terjadi jika ada penambahan elemen antrian di belakang dengan menambahkan nilai tailnya. Dalam posisi seperti ini, maka head adalah -1 dan tail adalah -1. Berarti dia tidak bernilai 0 ya, tapi -1. Dengan kondisi ini disebut namanya antrian pertama kali. Dan bentuk seperti ini juga disebut yang namanya fungsi create ya, digunakan untuk membentuk dan menunjuk awal terbentuknya suatu antrian atau QU. Itu adalah fungsi dari create. Tidak hanya fungsi create, bentuk seperti ini disebut juga fungsi isEmpty, di mana isEmpty ini untuk memeriksa apakah antrian itu penuh atau kosong dengan cara memeriksa nilai tailnya ya. Jika tail sama dengan -1 maka antriannya kosong ya, atau empty. Lanjut, bentuk QU berikutnya adalah isFull. Fungsi isFull ini sama, ada sebuah memori yang berisikan indeks 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu maksnya adalah 6. Fungsi isFull ini untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum ya. Di sini kita akan melihat bahwa memori tersebut terisi, alamat memori terisi ya, ada 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Dari tiap-tiap indeksnya memori itu terisi sampai indeks ke-5. Dari sini
head sudah bukan minus 1 karena ada nilai di dalam alamat memori. Headnya adalah sama dengan 0 sebagai kepalanya, dan tailnya adalah 5 karena terisi sampai dengan indeks ke 5. Bagaimana untuk mengecek is full-nya? Dikatakan is full bila nilai tailnya sama dengan max dikurangi 1, ya, berarti antrian sudah penuh. Berarti contoh maxnya adalah 6, dia sampai 6 kolomnya, maksimalnya 6, terisi dikurangi 1, maka tailnya adalah 5. Dan max dikurangi 1 adalah batasan elemen array dalam program C++. Dalam bentuk ini antriannya penuh karena headnya 0 dan tailnya max dikurangi 1, yaitu 5. Bentuk selanjutnya adalah fungsi InQU. InQU adalah untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, ya. Penambahan elemen selalu dilakukan pada elemen paling belakang. Bentuknya sama. Di sini diberikan nilai di alamat memorinya. Ya. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara menambahkan tail terlebih dahulu, ya, dimana headnya adalah 0, tailnya ini adalah 3 posisinya, terisi 3. Lalu ada penambahan elemen, ya, dengan cara menambahkan tail tadi terlebih dahulu yang tadi saya katakan. Maka kita tambahkan nilainya 32. Maka tailnya yang tadinya 3 di indeks ketiga, maka berubah menjadi tailnya adalah 4. Ya. Ini adalah fungsi InQU, menambahkan data ke antrian yang paling belakang. Lanjut lagi adalah fungsi DQU, ya, dimana DQU ini digunakan untuk menghapus, ya, menghapus elemen terdepan atau head dari antrian. Jadi sudah dikatakan di awal bahwa untuk menghapus adalah di depan, untuk menambahkan dia di belakang. Ya. Untuk gambarnya, di sini kita berikan nilai, ya, sampai indeks ke-4, ya, dimana headnya dia indeks 0 adalah 2 ini, dan tailnya adalah di 4. Ya. Saat kita lakukan DQU, dimana dengan menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dikurangi 1. Geseran dilakukan dengan menggunakan looping, ya, dalam bahasa pemrograman. Saat kita hilangkan di depan, yaitu di indeks 0 dan nilainya 2 kita hapus, maka nilai akan bergerak maju ke depan. Sekarang yang indeksnya 0 adalah 4, 8, 16, 32. 32 tadinya posisinya di indeks ke-4 menjadi indeks ke-3. Ini adalah fungsi DQU. Tail ini berubah menjadi indeks ketiga, yaitu tail sama dengan 3. Tadi tail dikurangi 1, tadi 4 dikurangi 1 jadi 3. Lalu selanjutnya ada fungsi clear, ya. Fungsi clear ini memang untuk menghapus elemen antrian dengan cara membuat tail dan headnya sama dengan -1, kembali seperti semula, ya, seperti ini. Ini antrian setelah dilakukan clear, ya. Penghapusan elemen antrian sebenarnya tidak menghapus arraynya, namun hanya mengeset indeks pengaksesannya ke nilai -1, sehingga elemen-elemen antrian tidak lagi terbaca, sehingga mengembalikan antrian seperti keadaan seperti semula.
ya. Jadi mengclearkan ya, seperti itu. Baik, itu saja dari bentuk QU ya. Nah, ada create, is empty, is full, in QU, di QU, serta clear. Silahkan disimak. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar. Itu saja. Terima kasih.